Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita hari ini, yaitu kita sama-sama untuk belajar bahasa Arab. Dan pada sekarang ini kita akan lanjut ke pelajaran yang kedua, Ad-Darsus Tsani. Temanya atau judulnya yaitu Madza tuhibbu. Artinya, madza, apa yang, tuhibbu, kamu suka. Kalau dilangsungkan secara lengkapnya, madza tuhibbu, apa yang kamu suka. Jadi ini bertanya apa yang kamu suka. Bahasa Arabnya yaitu madza tuhibbu. Kalau bertanyanya kepada laki-laki, kalimatnya madza tuhibbu. Tapi kalau bertanyanya kepada perempuan, kalimatnya madza tuhibbina. Begitu ya. Sekarang bagaimana jawabannya? Jika ditanya madza tuhibbu, apa yang kamu suka? Maka jawabannya menggunakan kata uhibbu. Saya suka. Saya suka apa? Bebas mau apa saja. Tapi di sini kita batasi pekerjaan, aktivitas yang disukai. Misalnya ada berenang, bahasa Arabnya as-sibahah. Ada lagi sepak bola, bahasa Arabnya kurratul qadami. Yang suka sepedahan, balap sepeda, sibaqud darajati. Jadi menggunakan kata uhibbu, kesananya misalnya berenang, saya suka berenang. Uhibbu sibahah, uhibbu sibahata. Nah, perlu diketahui kata tuhibbu itu disebutnya kata kerja. Artinya tuhibbu adalah suka. Nah, suka itu adalah pekerjaan ya, pekerjaan hati. Maka kalimatnya disebutnya kata kerja. Nah, kata tuhibbu itu bisa berubah-ubah bentuknya. Misalnya berubah menjadi uhibbu, ada juga nuhibbu, bisa juga menjadi yuhibbu, atau seperti tadi tuhibbina. Nah, itu dari kata tuhibbu bisa berubah-ubah ya. Jadi bagaimana bisa berubahnya kata tuhibbu itu? Misalnya berubah jadi uhibbu, nuhibbu, yuhibbu. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan ya, kata tuhibbu itu atau artinya suka itu disebutnya kata kerja. Karena suka itu adalah pekerjaan ya. Nah, setiap kata kerja itu pasti mempunyai pelakunya atau orang yang melakukan pekerjaan itu. Contohnya di sini suka. Nah, pasti ada orang yang melakukan suka itu. Misalnya contoh kalimatnya saya suka. Nah, orang yang melakukan suka itu adalah saya. Ada lagi contoh lain, kamu suka. Maka pelakunya adalah kamu. Contoh yang lain lagi, kami suka. Maka pelakunya adalah kami. Nah, jadi kata suka atau tuhibbu bisa berubah jadi uhibbu, nuhibbu, tergantung pelakunya. Kalau misalnya pelakunya saya, contohnya saya suka, maka bahasa Arabnya menjadi uhibbu. Kalau tadi kan tuhibbu, sekarang kalau saya suka bahasa Arabnya uhibbu. Kalau
contoh lain misalnya dia suka, maka bahasa Arabnya menjadi yuhibbu. Dia juga kan bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan. Kalau dia laki-laki suka, bahasa Arabnya yuhibbu. Kalau dia perempuan suka, tuhibbu bahasa Arabnya. Kami suka, bahasa Arabnya menjadi nuhibbu. Seperti itu ya. Bisa kita simpulkan, bahasa Arabnya saya suka, bahasa Arabnya uhibbu. Kami suka, bahasa Arabnya nuhibbu. Kamu laki-laki suka, tuhibbu. Kalau kamu perempuan suka, bahasa Arabnya tuhibbina. Ada lagi dia. Nah, dia juga bisa perempuan, bisa laki-laki. Kalau dia laki-laki, bahasa Arabnya yuhibbu. Kalau dia perempuan, bahasa Arabnya tuhibbu. Seperti itu ya. Nah, itu contoh perubahan kata tuhibbu. Tergantung siapa yang melakukan pekerjaan itu. Ataukah saya, kamu, kami, atau dia. Nah, jadi kebetulan contoh pelakunya itu seperti saya, kamu, dia, kami. Nah, itu pelakunya adalah disebutnya kata ganti ya. Saya, kamu, dia, kami. Nah, dalam bahasa kita disebutnya, dalam bahasa Indonesia disebutnya kata ganti. Kata ganti ya. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya domir. Nah, nanti kita akan tahu lebih banyak tentang apa itu domir, kata ganti itu ya. Nah, kata ganti atau pelaku pekerjaan pada kata kerja itu ada yang disebutkan langsung di dalam kata kerja itu, masuk dalam kata kerja. Ada yang disebutkannya itu terpisah dari kata kerja. Kata ganti itu ya ada banyak macamnya. Misalnya saya, artinya bahasa Arabnya ana. Ada lagi kata ganti yang lain, kamu. Bahasa Arabnya adalah, kalau kamu laki-laki, anta. Kalau kamu perempuan, bahasa Arabnya anti. Kalau dia laki-laki, bahasa Arabnya huwa. Kalau dia perempuan, bahasa Arabnya hiya. Satu lagi, kami, bahasa Arabnya nahnu. Nah, kadang-kadang kata ganti ini disebutkan sudah masuk pada kata kerja itu. Kadang-kadang juga disebutkannya terpisah. Misalnya saya suka, padahal uhibbu aja sudah bisa disebutkan artinya saya suka. Tapi kadang-kadang disebutkan terpisah. Saya, ana, suka, uhibbu. Kalau kamu laki-laki suka, kamu bahasa Arabnya anta, kamu laki-laki ya. Suka pasangan anta adalah tuhibbu. Kamu perempuan suka, kamu perempuan bahasa Arabnya anti. Suka yang untuk kamu perempuan yaitu tuhibbina. Begitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kata kerja suka yang bahasa Arabnya tuhibbu bisa berubah-ubah tergantung pelakunya siapa yang mengerjakan suka itu. Dan
Kebetulan di sini pelakunya disebutnya kata ganti. Misalnya pelakunya itu contohnya saya, kamu, kami, dia. Kadang-kadang disebutkan terpisah, kadang-kadang disebutkannya itu sudah masuk dalam kata kerja itu. Misalnya saya suka, kadang disebutkan uhibbu, kadang juga disebutkan ana uhibbu. Kamu suka, kadang disebutkan tuhibbu, kadang disebutkan juga anta tuhibbu. Jadi begitu ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan lagi ke Ustadz. Dicukupkan saja materi kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan kesehatan. Sebelum ditutup, yuk kita menghafalkan lagi kosakata pada bab ini. Sebagaimana yang bisa dilihat pada gambar berikut ini, nanti dibaca berulang-ulang sampai hafal. Baik, sebelumnya Ustadz akan membacakan terlebih dahulu. Madza tuhibbu, apa yang kamu suka. Madza artinya apa yang. Tuhibbu atau tuhibbina artinya kamu suka. Kemudian di bawahnya ada kosakata tentang aktivitas atau pekerjaan yang disukai. Misalnya yang ke-1, as-sibahatu artinya berenang. Nah, yang kedua ke bawahnya, at-tazalluju artinya bermain ski. Bermain ski itu yang papan seluncur di salju ya, atau di es. Yang ketiga di bawahnya, sibaqad darajati. Sibaqad darajati artinya balap sepeda. Di bawahnya, nattul habli artinya lompat tali. Di bawahnya lagi, at-tabkhu artinya memasak. Kemudian di sampingnya ada qurratul qadami artinya sepak bola. Kemudian berikutnya qurratut tawilati artinya tenis meja. Di bawahnya lagi qurratus sallati artinya basket. Yang terakhir qurratur risyati artinya bulu tangkis. Sekali lagi Ustadz akan bacakan. Madza tuhibbu artinya apa yang kamu suka. Madza apa yang. Tuhibbu atau tuhibbina kamu suka. As-sibahatu artinya berenang. At-tazalluju artinya bermain ski. Sibaqad darajati artinya balap sepeda. Nattul habli artinya lompat tali. At-tabkhu artinya memasak. Qurratul qadami artinya sepak bola. Qurratut tawilati artinya tenis meja. Qurratus sallati artinya basket. Qurratur risyati artinya bulu tangkis. Nah, itulah beberapa kata, beberapa kosakata yang harus dihafal ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menghafalnya, asalkan dibaca terus berulang-ulang. Oke, itu saja tugasnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.